Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Scoot. Jadi sekarang ini lagi persiapan untuk nanti malam touring ke Bromo. Oke, jadi persiapan apa aja? Yuk langsung aja. Oke, jadi persiapannya seperti biasa. Alat untuk vlog atau motovlog, baju, sarung tangan, ada juga perpus atau kupluk kepala, shawl, mic, dan alat untuk anti hujan, kacamata, dan tas. Dan setelah ini kita persiapan menuju Tikum di Aloha jam 11 malam. Tapi sebelum menuju di sana, kita bareng-bareng teman-teman yang di arah Surabaya Utara jam 10 malam dan kita sama-sama menuju ke Tikum. Oke, ikuti terus ya Sukut. Jangan lupa tonton sampai habis, sampai selesai menuju perjalanan sampai Bromo, dan di sana kita ngapain aja, ikuti. Oke, stay tune dan jangan lupa pantengin terus ya. Persiapan OTW Bromo. Oke Scoot, sekarang kita gas dulu ya menuju Tikum. Semoga perjalanan diberi kemudahan dan keselamatan. Oke Scoot, sekarang kita udah di home base-nya Om Sohel bersama teman-teman Surabaya Utara untuk menuju ke Tikum Aloha. OTW Bromo, Tikum warga Om Sohel. Oke Scoot, sekarang kita bareng-bareng akan menuju ke Tikum di Aloha. Stay tune ya. Oke Scoot, kita sampai Tikum. Kalau teman-teman semuanya. Oke Scoot, sekarang di Tikum lagi nunggu teman-teman move untuk kumpul semuanya dan nunggu pengarahan briefing dari Pak Ketua Move Surabaya. Oke Scoot, ini adalah pemasangan stiker bagi member Move yang sudah melalui persyaratan oleh Pak Ketua Move Surabaya. Ya enak ngomongnya. Oh ya, kemarin kan waktu kita kopdar, kesepakatan awalnya kan lihat Probolinggo kan ya. Berhubung tadi ada berita bahwasanya Probolinggo ke atas sama Pasuruan ke atas itu longsor, dan kita alihkan ke nomor jajar. Terus nanti kita berhenti dulu makan di daerah setelah Taman Dayu. Itu kita makan dulu sebentar, mungkin ada yang makan atau yang apa. Nanti kita di jalan Pak. Terus nanti yang di tengah itu ada makan. Kayak kacamata ya? Ada visornya kan? Ada visornya nih. Oke Scoot, setelah ini kita berangkat sambil menunggu teman-teman siap semuanya di atas kendaraan. Oke Scoot, akhirnya kita bantu-bantu berangkat perjalanan ke Bromo. Doakan kita semua sehat dan selamat sampai tujuan. Oke Scoot, kita di jalan sudah pukul 12 malam dan terpantau jalan cukup ramai dan lancar ya Scoot. Semoga kita sampai di Bromo dalam kondisi sehat dan selamat. Oke Scoot, kita berhenti sejenak dan sekarang kita sudah berangkat lagi karena tadi menunggu teman-teman isi bensin dan menunggu teman yang lainnya. Oke Scoot, kita berhenti sejenak karena ada kereta lewat dan kita tertib ya Scoot. Oke, kita lanjut gas lagi dan teman-teman masih semangat. Semoga perjalanannya sampai tujuan aman dan teman-teman tanpa ada kendala.
Oke Scoot, kita berhenti sejenak, mungkin ada briefing kembali sebelum kita melanjutkan perjalanan. Oke Scoot, kita lanjut kembali untuk gas sampai menuju pertigaan belok kiri di Nongkon Jajar. Kita udah belok kiri lewat Nongkon Jajar. Oke Scoot, kita sekarang sudah sampai di Nongkon Jajar dan jalan mulai berkelok-kelok. Tetap safety ya Scoot. Dan kita mau Surabaya, masing-masing motornya menyalakan sen sebelah kanan. Instruksi dari sweeper kita yaitu Mas Farihin. Tujuannya adalah agar kita satu rombongan atau komunitas biar saling mengetahui bahwa yang reading sen sebelah kanan adalah dari Mob Surabaya. Jalanan lumayan berbelok-belok, jadi kita harus hati-hati dan waspada karena sampai kanan kiri kita cukup lumayan gelap ya Scoot. Beberapa titik jalanan mulai tampak gelap ya Scoot, tidak ada penerangan. Kita harus hati-hati karena di samping kanan kiri kita tebing juga, dan kita mulai menyusuri area perjalanan menuju ke arah Bromo. Dan perjalanan pada waktu dini hari memang sangat menantang ya Scoot. Kita touring bersama-sama teman-teman dan kita melewati Nongkon Jajar, memberikan pengalaman yang sangat-sangat menarik. Jalurnya ngeri guys. Jalurnya ngeri Scoot, berkelok-kelok di Nongkon Jajar ini, dan kita harus hati-hati apalagi di jam 1 dini hari. Terus semangat ya Scoot. Oke Scoot, kita masih dalam perjalanan dan kita masih berbaris rapi, saling awas diri karena proses perjalanan ini memang sangat-sangat membutuhkan kejelian mata kita. Jalanan mulai menanjak berat Scoot, jadi harus hati-hati. Jalan mulai menanjak curam ya Scoot, jadi kita benar-benar harus hati-hati karena juga posisi lampu tidak ada penerangan. Kita masih menyusuri jalan yang berkelok-kelok naik turun sambil menuju tempat arah pintu masuk Taman Nasional Bromo Tengger.
Oke Scoot, sekarang ini kita lewat di jalan yang berlumpur bekas longsor, jadi harus hati-hati ya Scoot. Kita melalui jalur yang benar-benar becek banget dan berlumpur. Kita harus berhenti sejenak karena ada beberapa teman yang agak slip dan bahkan ada yang jatuh. Dan intinya kita tetap safety dan harus pandangannya harus ke depan dan memperhatikan kanan kiri di area lumpur yang tebal. Dan kita masih melalui jalan lumpur ya Scoot, jadi harus hati-hati karena di sebelah kanan ini banyak tebing yang longsor ke bawah sehingga lumpurnya tebal sekali dan membuat ban kita jadi selip. Oke Scoot, dengan lampu yang cukup minim, kita hanya mengandalkan lampu dari motor kita ditambah jalan yang masih berlumpur. Medan berlumpur Scoot, hati-hati. Oke Scoot, akhirnya kita udah sampai di tempat pintu masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tapi kita masih melalui untuk medan jalan di penanjakan Sunrise dan kita harus hati-hati karena memang medan juga agak berat. Oke Scoot, sekarang kita sama teman-teman Surabaya sudah masuk pintu dan menunggu teman-teman yang di bawah biar bareng-bareng berangkat untuk naik ke atas. Masuk dah Om. Masuk dah ini. Masuk. Iya langsung ayo. Ayo. Oke Scoot, setelah teman-teman nunggu semuanya, kita langsung gas lagi untuk lanjut naik ke atas. Jalan menuju ke atas juga cukup berat ya Scoot, selain juga gelap dan jalan berkelok-kelok. Oke Scoot, kita berhenti sejenak karena teman-teman di belakang yang agak jauh, jadi kita tunggu dulu biar berangkat bersama-sama lagi. Oke Scoot, yuk kita lanjut lagi perjalanan menuju puncak di Penanjakan Bromo. Oke Scoot, sekarang kita lanjut lagi dan jalan masih berkelok-kelok, masih nanjak naik ke atas dan belokannya curam sekali. Cuaca dan suhu sudah mulai dingin ya Scoot, jadi sudah menusuk ke area badan kita dan menembus ke tulang, dan kita wajib fokus dan tetap semangat. Hampir sepanjang jalan menuju ke area Penanjakan Bromo gelap ya Scoot, jadi kita harus tetap fokus dan kita harus mulai melihat arah kanan kiri kita karena juga jalan cukup menanjak dan berkelok-kelok. Oke Scoot, sekarang kita udah mulai masuk di jalan yang penuh kabut dan pandangan kita agak terganggu dan agak sedikit bawa belerang. Tetap hati-hati supaya sampai di atas dengan selamat. Jalanan kabut, Scoot. Hati-hati pandangan kita.
Oke Scoot, di jalan ini di kanan kiri kita udah mulai menemukan banyak hardtop ya Scoot. Jadi harus hati-hati agar jalanan juga bisa lancar tanpa harus terganggu oleh hardtop yang parkir di kanan kiri. Oke Scoot, kita harus hati-hati karena banyak hardtop atau jeep ini yang putar balik atau mencari posisi jalan, dan kita harus benar-benar hati-hati melalui jalannya dengan sabar sehingga jalan kembali lancar dan siap gas naik ke atas lagi. Semakin ke atas kabut juga semakin tebal ya Scoot. Jadi harus hati-hati pandangan kita karena kaca helm mulai mengembun dan kita harus benar-benar bisa melihat jarak ke depan. Oke Scoot, karena ini juga hari Sabtu menuju ke hari Minggu dini hari, pasti banyak sekali para wisatawan menuju ke Gunung Bromo. Sehingga banyak hardtop yang parkir yang biasanya sudah menjadikan paket wisata menuju Bromo. Oke Scoot, kita sudah mulai sampai di atas. Kita menuju tempat parkir dan sementara kita ditanyain oleh petugas kita rombongan berapa orang dan kita menuju ke tempat parkir untuk kita naik ke atas menunggu datangnya sunrise. Oke Scoot, kita lanjut ke atas sambil menunggu teman-teman dan kita siap menuju parkiran. Dan jangan lupa ya Scoot, dengan kondisi terkunci motornya dan barang-barang jangan sampai ketinggalan. Ternyata di sini sudah banyak parkir ya Scoot, dan kita mencari posisi yang masih lowong agar bisa mengakomodir teman-teman Move Surabaya untuk berparkir di sini. Oke Scoot, kita sekarang cari tempat parkir yang enak untuk Move Surabaya. Dan kita harus tetap safety, barang bawaan kita jangan sampai tertinggal dan tetap motor dalam kunci setir ya Scoot. Oke Scoot, setelah kita parkir nanti kita bareng-bareng menuju ke atas sambil kita mencari tempat untuk istirahat sejenak sambil menunggu datangnya sunrise di area penanjakan Bromo. Oke Scoot, sekarang ini kita sudah di atas di area menuju penanjakan, dan di sebelah kanan kiri kita ini ada tempat makanan atau warung yang kita bisa bersantai sejenak sambil rehat sejenak untuk melepas keletihan dari touring tadi dan sambil menunggu kita ke atas untuk penanjakan di sunrise-nya nanti. Oke Scoot, teman-teman lagi santai sejenak sambil minum kopi, teh ataupun makanan yang ada di sini sambil menghangatkan badan sejenak. Dan ini adalah teman-teman Move Surabaya lagi bersantai sejenak sambil menunggu waktunya tiba untuk naik di penanjakan sunrise. Suhu saat ini terpantau antara 8 derajat sampai 11 derajat karena di dalam tempat makanan atau warung ini sehingga lebih hangat. Tapi kita keluar suhu mencapai 8 derajat Celcius.
Oke Scoot, sekarang kita udah di luar dan kita saat ini mulai akan naik ke atas untuk perjalanan menuju sunrise. Oke Scoot, sekarang kita jalan menuju ke atas menuju tempat lokasi melihat sunrise. Udah mulai. Oke Scoot, saat ini kita sudah naik ke atas di tempat lokasi orang-orang melihat sunrise dan memang masih gelap ya Scoot. Karena menurut jam matahari terbit di pukul 5.26. Dan ini suasana semakin pagi dan mulai menunjukkan matahari terbitnya. Oke Scoot, ini bersama teman-teman Move Surabaya, sebagian ada di bawah dan sebagian ada yang di atas pojok sebelah kiri melihat sunrise dari ketinggian yang cukup lumayan tampak. Nunggu sunrise. Lapom. Fokusnya kasih om. Oke Scoot, kita dari lokasi tadi kita beranjak, kita menyusuri lagi naik ke atas sambil melihat matahari terbit dari angle yang lainnya. Dan di sini masih ramai ya Scoot. Di hari Minggu ini pengunjung atau wisatawan cukup lumayan padat. Dan ini adalah dari kejauhan yang sangat-sangat indah, pemandangan yang sangat jarang kita amati di Surabaya dan ini menjadikan pengalaman yang baru. Kita balik dulu guys karena agak mendung. Kita di posisi yang awal. Ini bersama teman-teman Move Surabaya yang sebagian juga berkeliling mengitari area lokasi sunrise. Oke Scoot, sekarang kita jalan menuju turun ke bawah sambil mencari jalan keluar menuju tempat awal tadi. Dan di sini para pengunjung masih memenuhi area tempat sunrise. Spot dari sini tampak jelas ya Scoot, matahari mulai menampakkan ufuknya dan pemandangan benar-benar sangat-sangat cantik dari sisi atas lokasi sunrise. Enggak, modul. Kon itu loh. Oh, kalau sini. Salah jalur guys. Ada di mana? Untung enggak aku. Cari jalan turun guys. Belandi. Turun. Balekno kembange Mas nanti. Oke Scoot, kita saat ini mencari jalan turun ke bawah untuk menuju jalan keluar dan kembali di posisi awal tadi tempat kita untuk rehat atau istirahat sejenak. Lagi nyari jalan sama Om Denny nih. Bos ya. Om Simon di Om. Om Simon. Nah itu. Enggak tahu wis gede banget dulu. Apa dia?
Iku ya tembus ya. Oke Scoot, sekarang ini kita lagi turun ke bawah. Kita melewati anak tangga ke bawah yang cukup ramai. Dan di sini juga bisa untuk spot foto karena matahari terbit juga tampak sangat bagus. Makan di mana? Hah? Kakak sering tak makan. Di sini banyak warung. Balik. Oke Scoot, kita sudah kembali tempat yang awal tadi dan teman-teman sudah nunggu di bawah. Gimana Besti? Dapat mana? Mendung Om. Iya, baru turun tadi bisa lihat. Dan ini adalah suasana luar yang sudah terang dan orang-orang pada lalu lalang untuk naik ke atas. Si Om Simon lagi cari spot. Coba kita lihat nemu apa dia. Oke. Timurnya kan di situ, berarti itu benar. Jadi kalau apa? Bulan 6 jadi es. Betul. Oke, kita spot di sini nih. Om Simon. Di atas awan. Negeri di atas awan. Mataharinya malu-malu. Mataharinya malu-malu. Dingin banget. Kalau di Lava View, saya berangkat kan kurang lebih sampai sana jam 2 jam 3. Matahari terbenam jadi pewarnanya tuh cantik Om. Sampean pernah ke sana berarti ya? Aku dua kali, aku sini yang belum pernah malahan. Oke Scoot, kita kembali ke bawah ke tempat kafe tadi biar teman-teman santai sejenak untuk makan minum. Setelah itu kita akan kembali ke tempat parkir dan kita melanjutkan perjalanan kita turun ke bawah di pasir berbisik. Stay tune ya Scoot. Oke Scoot, kita sudah menuju ke parkiran bawah dan saat ini kita sambil menuju ke motor masing-masing. Dan inilah suasana tempat parkir yang sudah terang benderang karena pada saat kita datang masih sangat gelap dan tak tampak apa-apa. Saat ini teman-teman Surabaya sedang koordinasi juga. Rute selanjutnya kita melewati turun ke bawah menuju ke pasir berbisik. Sebelum berangkat kita foto dulu ya Scoot. Oke Scoot, teman-teman sudah di atas motor dan kita persiapan menuju keluar dan turun ke bawah. Dengan kondisi pagi yang masih kabut ya Scoot, sehingga benar-benar terasa dingin dan merasakan sensasi di area Bromo yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa ya Scoot, ketika sampai di Bromo atas penanjakan kita harus memperhatikan kondisi tank bensin kita apakah cukup atau tidak. Jika tidak, kita bisa beli untuk bensin eceran dan tersedia di area tersebut. Oke Scoot, kita saat ini menunggu teman-teman untuk bareng-bareng ke atas dan kita berangkat kembali mulai dari titik ini dan sama-sama untuk menuju ke area pasir berbisik.
Cuaca saat ini memang sedikit mendung ya Skut, sehingga munculnya matahari tidak begitu maksimal tapi tetap bisa tampak. Dan karena mendung seperti ini, kabut mulai terasa dan agak tebal ya Skut, sehingga jarak pandang agak sedikit berkurang. Dan kita saat ini masih terus menunggu teman-teman Surabaya agar berkumpul semuanya lengkap dan kita siap memulai perjalanan turun ke bawah. Oke Skut, tetap pantengin terus ya sampai akhir perjalanan kita kali ini, dan jangan lupa yang belum subscribe ya Skut, like, comment, and share.